Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Baik, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan kepada Allah SWT bahwa pada pagi ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas 7A ini ya, dalam rangka untuk tugas saya sebagai CGP. Saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Kuis. Saya sendiri Ermayanti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pelalawan. Sebelumnya Bapak Ibu, sholawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang seperti adanya di Islam ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan diseminasi budaya positif pada hari ini, sebelumnya saya beri waktu kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sedikit kata sambutan. Kepada Ibu, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah SWT dan selalu kepada Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu yang saya hormati, seperti waktu sebelumnya kita sudah beberapa kali mengadakan kongres. Namun pada siang hari ini kongres ini ada paduannya ya, ada paduannya. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui ya. Sekalian juga penyampaian tugas oleh Ibu calon guru penggerak kita Bu Ermayanti, dan juga materi kongres nanti disampaikan oleh Pak Soehudin. Saya berharap Bapak Ibu yang lain mohon ya, saya mohon ikutlah guru penggerak ya, ikutlah, daftarlah calon guru penggerak. Sekarang tidak dibatasi oleh usia berapapun sekarang boleh ikut calon guru penggerak dulu ya. Ini masih muda-muda nih, yang tua pun nggak apa-apa ikut, karena pengalaman kita sekarang ini ya, untuk calon kepala sekolah harus melalui tahapan, yaitu sekarang ini adalah guru penggerak, karena sudah tidak ada lagi ada diklat caket. Kalau dulu kan saya ikut diklat caket calon kepala sekolah, sekarang tidak ada lagi diklat caket, tapi sekarang persyaratan untuk menjadi kepala sekolah adalah guru penggerak. Sebanyak ini guru susah mencari calon pengganti kepala sekolah. Karena itu mohon Bapak Ibu ya, nanti ada pendaftaran calon guru penggerak angkatan ke-12. Ayo kita bersama-sama daftar, kalau sudah dipanggil ayo ikut ya, bagi yang sudah memenuhi syarat. Yang muda-muda ini ya, khususnya yang muda-muda ya, dan umumnya yang tua-tua juga ya, tapi saya harapkan yang muda-muda ayo ya. Kemudian di guru penggerak ini semuanya nanti akan tercakup ke situ. Kalau sudah kita menjadi guru penggerak, semuanya akan insya Allah dimudahkan ya. Kemudian nanti juga untuk PPG, ayo kita harus update Bapak Ibu sekarang ini ya, harus update. Tidak seperti dulu ada pengumuman di dikirim surat, sekarang tidak ada lagi surat menyurat, adanya sekarang ya melalui PMM, ada SIMPKB, kalian harus aktif di situ. Nah, di PMM nanti PPG tidak seperti dulu yang tahun ini alhamdulillah Pak Sumartono yang ikut ya PMM. Maaf Pak Sumartono, di SD atau
di SD ya Bapak ya. Nah, jadi ini nanti kasusnya seperti Pak Hadi Muslim bisa-bisa nih ya. SK PNS-nya di SD atau Pak Hadi Muslim itu sertinya di MTS, makanya lama itu proses untuk kenaikan pangkatnya, makanya sekarang ambil di Toro tuh ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya dipermudah ya Pak ya. Tapi untuk PMM, untuk PPG melalui PMM ini, saya kemarin bertanya waktu rakor dan juga Japri saya bertanya langsung ke Bu Pengawas, tidak seperti PPG sebelumnya. Ada Zoom, ada kalau di Zoom ya, atau tatap muka ya. Kalau sekarang di PMM itu hanya mengerjakan tugasnya di PMM. Kenapa dibuat seperti itu? Itu sudah didesain oleh pemerintah supaya guru yang mengikuti PPG tidak perlu meninggalkan kelas. Tidak ada alasan guru yang ikut PPG melalui PMM meninggalkan ruang belajar. Artinya, soal-soal atau tugas di PMM itu bisa dikerjakan kapan saja, malam atau sesudah nanti selesai mengajar. Yang pasti tidak boleh meninggalkan jam mengajar. Artinya, kalau meninggalkan jam mengajar sama-sama ya. Demikian, billahi taufiq hidayah wa ridho dinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bu Kepala Sekolah. Semoga dapat kita. Baik Bapak Ibu, diseminasi budaya positif. Nah, Bapak Ibu, tadi adalah budaya positif. Boleh Bapak Ibu minta pendapatnya apa itu budaya positif? Bu Reviana, menurut Bu Reviana budaya positif itu apa ya Bu? Bagaimana Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya budaya positif itu budaya atau kebiasaan yang kita lakukan yang bisa melakukan hal-hal positif baik kepada anak-anak dan diri kita sendiri sebagai guru. Itu saja Bu. Baik Bu Romana, terima kasih. Bapak-bapak ada? Boleh Pak Ali? Baik. Nah, jadi budaya positif itu sebenarnya tadi sudah benar disampaikan oleh Piana. Saya menambahkan budaya itu berawal dari kebiasaan-kebiasaan, ya. Jadi lama-kelamaan menjadi budaya. Nah, dia budayanya yang positif. Nah, apakah sekolah kita sudah tercipta budaya positif, Bapak Ibu? Belum atau sudah atau sebagian? Sebagian ya Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu tanpa kita sadari sebenarnya kita tuh sudah melakukan budaya positif, tapi kita tidak sadar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa saja contoh-contoh budaya positif? Ya, seperti ya yang sering biasa 5S ya Bapak Ibu ya. Dan banyak yang lain, contohnya juga di sekolah kita ada kegiatan sholat zuhur berjamaah. Nah, dan banyak lagi yang lain seperti juga modorong dan sebagainya. Next. Baik Bapak Ibu, kita breaking dulu sebentar ya Bapak Ibu, biar atau bukan ini deh Pak, lanjut Pak, yang satunya aja. Nah ini
Saya minta Bapak Ibu berdiri Bapak Ibu biar tidak tegang suasananya. Nah, ini ada sedikit kita. Nanti ketika saya bilang konsentrasi, Bapak Ibu jawabnya konsentrasi dimulai. Bapak bilang konsentrasi, jawabnya konsentrasi dimulai. Ya. Terus nanti saya akan menunjuk salah satu Bapak atau Ibu. Artinya guru yang saya tunjuk mungkin duduk. Saya tunjuk duduk. Nanti yang kiri kanan harus bersiap sebut nama kawannya di hadapannya. Ya, contoh saya nanti bilang Bu Ati duduk. Lalu Bu Sari menyebut nama Bu Mila menyebut nama Bu Sari. Siapa yang paling duluan? Ya Bapak Ibu? Ya. Kita mulai ya Bapak Ibu. Jadi harus tahu nama temannya di samping. Bapak Ibu. Siap. Ya, yang saya tembak berarti duduk. Yang kiri kanan harus bersiap sebut nama temannya yang di depan. Bisa Bapak Ibu kita mulai? Ya, kalau bukan saya tunjuk berarti nanti Pak dengan Sari, Bu Sari. Kalau Bu Beras nanti ya. Oke Bapak Ibu. Ya, konsentrasi. Kita mulai Bapak Ibu. Konsentrasi. Percobaan. Satu, kita ulang lagi. Konsentrasi. Konsentrasi. Udah ya Bapak Ibu ya? Ya supaya tidak kembali. Baik Pak. Nah ini Bapak Ibu, pengeluhan tadi kita berbicara budaya positif. Nah, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah itu sebagai ladang tempat persemayan bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam Bapak Ibu. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi kita itu kata KHD Ki Hajar Dewantara, kita itu diibaratkan seperti petani Bapak Ibu. Ya, sementara siswa-siswa kita itu seperti tanaman, ada yang jagung, padi. Jadi kita tidak mungkin merubah padi untuk menjadi jagung. Nah, tugas kita hanya untuk memberi pupuk gimana supaya padi itu bisa tumbuh, bisa bagus ya seperti itu Bapak. Nah, Pak. Nah ini Bapak Ibu ada konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, terus ada lagi terakhir segi 3 restitusi. Nah perubahan paradigma belajar, filosofi ajaran KHD bahwa guru itu ibarat seorang petani yang menyemai bibit jagung, kemudian hanya menyiapkan lahan, merawat, menyiram dan memupuk agar jagung tumbuh secara maksimal. Seorang guru ibaratkan seorang petani mengandung maksud seorang guru mengusahakan kelas atau sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi agar karakter murid tumbuh dengan baik sesuai kodratnya. Nah, yang B tadi ada 8 ya, ini yang kedua tadi disiplin positif. Nah itu dia Bapak Ibu, disiplin muncul dari motivasi internal yang kuat, menggali potensi diri menuju sebuah tujuan atau bermakna,
mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Dan terakhir, nilai kebajikan universal kita misalkan penerapan P5 yang kita laksanakan. Nah, terus ada lagi teori motivasi. Siapa sih ada 3 ini Bapak Ibu? Benar nggak Bapak Ibu? Pasti kita pengen kan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ketiga ini biasanya manusia itu ingin memiliki. Nah, lanjut kebutuhan dasar manusia. Nah, ada beberapa, ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, survival, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, minum, tidur, tempat tinggal. Nah, kadang ada siswa kita yang tidak serius belajar Bapak Ibu. Itu ternyata bisa jadi dia tuh belum sarapan. Kenapa dia nggak ngurusin belajar? Bisa jadi dia ada 5 kebutuhan dasar itu belum dia penuhi. Ya, kebutuhan cinta kasih sayang. Kadang-kadang ada siswa kita itu habis dimarahin orang tuanya sehingga di kelas dia tidak fokus belajar. Nah, begitu juga kita ya, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Nah, lanjut yang kelima, posisi kontrol restitusi. Nah, ini aja Pak, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ada posisi kontrol atau restitusi, ada 5 Bapak Ibu. Ada pertama penghukum, ya, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, keempat pemantau, dan ada manajer. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah karakter kita sebagai pengajar. Pak. Nah, contoh penghukum ya Bapak Ibu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, orang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memberikan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Contohnya ya Bapak Ibu, patuhi aturan saya atau awas. Kadang-kadang kita tanpa sengaja kan Bapak Ibu, anak itu langsung seperti kita ancam, kita intimidasi gitu kan. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai ya. Padahal kita harus tahu bahwa anak itu kadang ada yang lambat menulisnya. Kadang-kadang kita tanpa sadar kita marah kepada siswa. Cara agar pembelajaran bisa berhasil yaitu cara dia. Nah, seperti guru senantiasa percaya hanya ada satu. Lanjut Pak. Nah, ada yang pembuat rasa bersalah. Nah, posisi ini Bapak Ibu bisa baca, mungkin saya potong aja. Nah, contoh biasanya ini pembuat rasa bersalah ini kadang seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, ya kan? Nah, ini saya pribadi pernah saya di posisi ini. Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini, ya kan? Nah, jadi ini adalah contoh pembuat rasa bersalah. Nah, tenang. Nah, ini juga saya pribadi juga sering memposisikan diri saya seperti ini. Nah, kadang guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, lanjut adalah ini contohnya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itu jadi seolah kita itu sebagai teman. Ternyata ini juga belum bagus Bapak Ibu. Kadang-kadang saya juga sering pernah ketika anak-anak belum piket ke saya pas jam pertama, tiba-tiba Ibu Persoal lewat. Itu memang fakta ya Bapak Ibu. Jadi saya, kalian ini coba kalau piket itu datang pagi kan Ibu jadi malu sama kepala sekolah dilihat. Itu pernah saya katakan itu Bapak Ibu, berarti ini posisi saya. Terus nanti Pak. Nah, pemantau ini di atas dari teman. Nah, pemantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawas, kita bertanggung jawab. Silakan baca aja Bapak Ibu. Nah, lanjut. Nah, Bapak ini peraturannya apa yang telah kamu lakukan? Jadi kita tuh seakan-akan memantau siswa gitu ya Bapak Ibu. Posisinya akan menggunakan stiker sebagai catatan kerja. Posisi mantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, yang terakhir
manajer. Nah ini Bapak Ibu yang diharapkan. Jadi posisi manajer inilah yang diharapkan untuk kita sebagai pendidik sebenarnya Bapak Ibu. Dimana lanjut aja Pak. Nah ini seorang manajer akan berkata, kita akan menanya apa yang kita yakini. Nah jadi nanti ada kaitannya dengan kita keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jadi kita tanya sama itu Bapak Ibu. Kita tidak main marah Bapak. Kita tanya. Nanti ada 3 sudah next lagi Pak. Nah ini ada nanti menstabilkan identitas. Saya loncat aja Bapak Ibu ya. Nah di posisi manajer itu ada 3 Bapak Ibu. Menstabilitaskan identitas yang dalam kurung. Habis itu validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan. Lanjut. Oke, boleh Pak. Video tadi di bawah. Nah ini Bapak Ibu contoh. Suaranya belum ya? Pakai mic ke laptopnya Bu. Ke laptop. Oh di ini di apa di ini datang nih datang. Oh ini. Saya Dasar pemalas. Sudah terlambat. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naran! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Bisa? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyita alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, itulah tadi. Ada berapa tadi Bapak Ibu? Yang pertama, pengukur. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Artinya teman, terus pemantau. Yang kelima, ini. Sekarang kita voting suara ya. Atau gimana ya? Apa namanya? Yang nomor 1 tadi ada nggak di antara Bapak Ibu? Semuanya tuh. Yang nomor 1 tunjukkan Bapak Ibu pemimpin. Ya. Ada termasuk saya juga pernah melakukan. Termasuk kerjaan PR pun gitu. Iya. Terus yang kedua, ya membuat merasa bersalah ya Bapak Ibu pernah ya. Yang ketiga teman, ada yang pernah kita lakukan ya. Dan yang keempat pemantau. Nah ini ya mungkin pasti ya. Saya akan jarang juga pemantau. Terus yang terakhir manajer, itulah yang paling sempurna sebenarnya Bapak Ibu. Sudah ada nggak yang di posisi manajer Bapak Ibu? Tunjuk tangan. Soal Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Ada, pasti ada. Ini susah di siswanya. Bu Rutiana? Belum. Iya. Pak Pit pernah melas sebagai manajer? Siswanya tuh nggak merespon dengan baik gitu loh. Ah iya, ya memang ya itu Pak. Memang tentu ada kendala ya Bapak Ibu. Tapi guru pembela itulah tujuannya. Dia pengen guru yang dilatih di pendidikan guru pembela itu pengen gurunya itu di posisi manajer. Ya, ini PR kita bersama Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, masuk lagi kita keyakinan kelas. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Tentu bagaimana supaya kita bisa terwujud sebagai pendidik yang di posisi manajer? Tentulah kita buat yang namanya keyakinan kelas. Jadi nanti ada lagi Bapak Ibu, ada yang disebut peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Apakah sama Bapak Ibu peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ada Bapak Ibu yang mau maju mungkin nggak sampai. Peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu apa bedanya? Bu Erika? Gak apa-apa salah Bu, nanti kita diskusi. Kalau Bu Ratiana udah tadi. Iya. Bedanya nggak sampai. Atau mau Bu Erika Bapak? Bu Erika, peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu sama apa tidak Bapak Ibu? Siapa yang mau jawab tulis ini? Gak apa-apa Bu, kalau salah gak apa-apa. Nanti kita juga ada Bapak senior kita, Pak Soleh ya, beliau adalah fasilitator. Ayo Pak Zul, peraturan kelas, Pak aja mungkin deh Pak ini. Ayo, apa ya sebentar lagi kita nih, biar mulai lagi.
yang lain. Oh kopi ya? Oh belum makan ya kopi. Peraturan kelas, keyakinan kelas. Nah, kan beda ya Bapak Ibu. Jadi peraturan kelas itu Bapak Ibu. Peraturan yang dibuat. Kita sendiri guru yang membuat tanpa melibatkan anak. Ya, nah sementara kalau keyakinan itu kita melibatkan anak, kita sepakati dari keinginan umpamanya dia pengen kelasnya seperti apa, nanti disepakati bersama, maka disebut jadilah dia keyakinan kelas. Nah ini ada rinciannya. Yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jual pendapat. Jadi nanti kayak ada kita tuh kayak seperti pemungutan suara. Kita lihat aja, nih, Pak. Nah, ini dia. Mungkin saya mungkin Bapak Ibu tadi mungkin sebenarnya Bapak Ibu tahu jawabannya tadi ya. Cuman takut salah ya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kenapa kita belum pernah mempraktekkan? Saya kemarin sudah waktu kita gombel di tahun kemarin, kalimatnya tidak boleh negatif Bapak Ibu, ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu semua. Terakhirnya selanjutnya, ya, keyakinan kelas dari Bapak. Oke, lanjut. Nah ini dia Bapak Ibu punya saya tahun kemarin yaitu kesepakatan kelas. Ini bukan gurunya yang membuat sendiri, tetapi melibatkan siswa hasil kesepakatan. Baik Pak. Nah awalnya seperti ini. Nanti pertama anak membuat apa yang mau dia inginkan, nanti disepakati bersama dan hasilnya jadilah kesepakatan kelas. Nah ini terakhir ya, segitiga restitusi Bapak. Tadi kan sudah ada di video bahwa ini ada pertama itu menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Nah tahap-tahap segitiga restitusi itu Bapak Ibu, pertama menstabilkan identitas, tindakannya adalah kita menanyakan anak, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita jangan mengenal kesalahan anak tersebut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Terus tindakannya semua perilaku itu memiliki alasan. Jadi kita tanya, apakah ada anak terlambat, apa yang menyebabkan dia terlambat, ya. Terus menanyakan juga keyakinan. Jadi dengan kita menanya keyakinan itu nanti anak akan merasa, oh iya Bu, ternyata saya sudah melanggar keyakinan kelas poin ini katanya, yaitu saya datang terlambat. Nah, apa konsekuensinya? Nah, seperti Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ini saya sudah praktekkan kepada Bapak Ibu. Ini kasus 1, siswa terlambat datang ke sekolah. Itu di 7B. Daniel Manurung kalau nggak salah namanya. Lanjut Pak. Nah, di sini saya menanyakan, saya mensampaikan kita, jadi saya panggil ke ruang BK anak tersebut. Jadi ketika belajar, kita tidak diperbolehkan menginterogasi siswa itu di jam pelajaran. Jadi ketika anak telat, ya sudah, nanti temui ibu di ruang BK atau di ruang kantor majelis guru. Setelah saya panggil, saya tanyakan, saya mensampaikan identitas, saya tanya kenapa tadi terlambat. Terus nanti anak itu akan menjelaskan, terus validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Nah, jadi kita nanya, kemarin kita sudah sepakat bahwa kesepakatan karena iya Bu. Nah, kesepakatan apa yang telah kamu langgar? Jadi anak itu akan menjawab, oh iya Bu, saya itu datang terlambat. Kamu tahu konsekuensinya apa? Nah, jadi anak itu dia akan merasa dia terpanggil, dan dia juga gimana dia ada rasa ketika kita panggil, dia akan berusaha untuk merubah. Tapi kalau kita biarin, akan gimana Bapak Ibu? Tentu berlarut. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah terus ada juga 2 waktu itu siswa salah bawa buku pelajaran. Jadi ada di kesepakatan kelasnya ada, artinya dia tidak disiplin, melanggar kedisiplinan. Nah ini benar ini Bapak Ibu.
Ini kalau nggak salah siswanya siapa ya ini? Fikri sama Niken yang kemarin Bapak Ibu. Nah kebetulan kenapa dia salah bawa buku? Si Fikri ini ternyata saya tanya rupanya alasan nggak bawa buku, dia belum masuk grup kelas, jadi dia tidak dapat jadwal pelajaran. Jadi saya nggak bisa marah Bapak Ibu karena ada alasan. Jadi kita tanya kenapa dia kok bisa salah bawa buku. Ternyata kasusnya Fikri ini dia tidak punya HP, katanya ada HP, nggak punya, malah saya tanya orang tuanya punya, enggak juga katanya Bapak Ibu. Jadi dia jadi tidak dapat mata pelajaran dan saya kasih solusi. Saya tulis di papan tulis dia manual. Nah jadi dia punya dan begitu. Terus yang weekend karena dia kemarin itu habis kecelakaan, dia nggak sekolah, belum masuk grup tapi punya WA. Nah sama seperti tadi dari nomor tadi yang terlambat, ini juga saya lakukan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menstabilkan identitas. Ini sebenarnya ada juga video di tugas saya kemarin. Ini saya hanya mengambil saja. Lanjut Pak Pin. Nah ini dia. Ini ada tanggapan siswa. Nah Daniel Manurung, Niken Ayudia, dan Fikri Hasibuan. Nah jadi dia di sini dia menyatakan pernyataan bahwa dia berjanji dia telah melanggar kesepakatan kelas yaitu tentang disiplinan datang tepat waktu, terlambat masuk sekolah dan tidak melaksanakan kelas. Ya 2 kasusnya. Dan akhirnya dia menyadari dan saya berjanji akan berubah, tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Begitu juga dengan Niken Ayu Dwi Arimbi sama Muhammad Fikri Hasibuan. Nah mereka berjanji bahwa saya membawa buku pelajaran jika tidak memiliki jadwal pelajaran sehingga kami tidak nyaman belajar di kelas, dan akhirnya kami menyadari dan saya berjanji akan berubah, tidak akan mengulangi kesalahan lagi dan kami akan selalu mentaati keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu dari pengunjung dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok atau manajer yang siap. Tentu kita juga kadang-kadang kita juga tidak rapi ya Bapak Ibu. Tiba-tiba langsung kita emosi. Dengan kita telah belajar budaya positif ini, mari sama-sama kita untuk lebih baik lagi Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Ya. Demikian Bapak Ibu destinasi saya pada tema budaya positif pada siang ini. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada salah kata, ya yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kalian punya
jangan bawa sekali nak, bawa sini maksudnya. Jangan kamar aku. Nah ini masih kosong nih.
Kami selalu mengerjakan segala pekerjaan yang telah ditugaskan dengan sepenuh hati. Ya. Apalagi kesepakatan kelas berikutnya? Diterima dan menerima. Kami menyakini pentingnya sikap dan berbuat pada sesama, merasa diterima dan selalu terlibat dalam setiap kerja kelompok. Ya. Yang terakhir apa kesepakatannya? Peduli lingkungan. Kami akan selalu menjaga kebersihan kelas dan peduli pada lingkungan sekitarnya. Ya. Silakan duduk, tepuk tangan. Supaya tiket, jadi jam 7.30 tiketnya
jadwalnya belum ada. Oh, fair atau jadwal pelajarannya ya. Niken kenapa belum punya jadwal pelajaran? Sudah masuk belum? Sudah kelas. Fikri? Fikri kenapa belum masuk belum? Oh,